Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati amalina. Kita bersyukur selalu di bulan suci ini masih sehat ya. Selama sedikit wajar lah ya. Apalagi yang kurang sahurnya ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini sesungguhnya kita yakini bahwa jiwa jauh lebih sehat dan juga kemudian lebih memiliki satu nalar pemikiran yang lebih jernih juga mestinya. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah nanti tidak lama kuliah kita, tapi nanti kita lihat ya perkembangannya. Setelah UTS ini ya tidak sangat serius sekali itu ya. Dan pas sekali tema yang bahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang bulan suci Ramadan. Artinya setelah ini Ramadan nanti ada lagi bahasan tentang puasa-puasa sunnah ya. Nah, kita membahas tentang yang puasa yang wajib yakni saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu satu landasan normatif. Jadi kenapa kemudian diwajibkan puasa Ramadan? Kalau kemudian kita mencoba melihat dari final orientation dari adanya puasa Ramadan atau puasa secara umum adalah la'allakum tattaqun. Nanti kita lihat bagaimana kemudian indikator-indikator dari kepribadian orang yang muttaqun, karena itu juga bagian dari indikasi ataupun tujuan ya, the goal of our ibadah itu adalah ketakwaan, takarrub, bahkan termasuk adalah keberkahan hidup ya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, gimana kita cari keberkahan? Ya keberkahan mas seharusnya nggak harus dicari. Karena apa? Keberkahan itu satu yang automatically dia akan nempel pada pribadi-pribadi yang sudah menjalankan ibadah dengan bagus. Gitu. Ya, dia kalau puasanya bagus, ketakwaan itu mah kayak nggak usah dicari gitu. Karena buah hasil dari puasa yang bagus itu adalah jiwa kepribadian yang bertakwa. Nah, itu the end of fasting itu adalah ketakwaan itu sendiri. Nah, jadi kayak teman-teman, bagaimana saya meraih pinter? Pinter nggak usah dicari juga. Kalau Anda kita ini belajar dengan giat, ya diskusi dengan intens, ya konsisten di dalam persoalan-persoalan kita, apa reading the books, discussion about everything on the knowledge begitu, maka nanti kecerdasan, kepandaian itu akan muncul secara otomatis. Ya, nah baik. Nah, secara focusing di bahasan tentang puasa, ya puasa itu kan makna yang kalau teman-teman baca di buku PAI 2, ya PAI 2, misalnya di halaman berapa tuh kita baca ya di PAI 2 tentang makna daripada puasa. Ya, di situ pasti kata kuncinya adalah kalau kita dilarang untuk berlanjut ya dalam makan dan minum. Ya ini ada al-imsak, menahan diri. Al-imsak an syai' wa tarkulahu. Atau makna yang lebih panjang lagi ya tentu al-imsak an kulli syai'in yu'tabaru, ya yu'tabaru an apa? An kulli syai'in ya yu'tabaru mutfattiran min tulu'il fajri ila ghurubus syams, ya ma'aniyatis shaum. Jadi di situ itu ada imsak lalu ada niat. Nah, itulah yang menjadi rukun dari puasa, menahan. Menahannya nanti apa saja yang harus ditahan kan begitu. Lalu di situ memberikan niat terhadap puasa yang akan dijalankan. Itu di halaman buku PAI 2 itu 105 ya. Di halaman 105 itu dijelaskan sampai 107. Nah, kita akan lihat nih, lalu apa yang menjadi satu bentuk dari apa yang membatalkan wajibnya puasa? Ya harus orang dewasa.
ya, baligh. Lah anak-anak udah sah atau belum, Pak? Ya sah, puasanya boleh saja sebagai pola latihan, tidak keabsahan secara hukum syar'i. Dia misalnya SD kelas 5 belum balik, perempuan ataupun laki. Nah, itu dia tetap sah puasanya dan pahalanya apa orang tuanya dapat ya. Lalu orang Islam, orang kafir tidak bisa puasa, wajibnya gagal demi hukum. Ya, lalu mampu berpuasa. Jadi kalau misalnya Mas Ali atau Mbak Sri dan yang lainnya tidak mampu berpuasa karena sakit, ya jangan dipaksa. Itu hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram. Menzalimi diri sendiri itu haram. Oh, dia sampai lemes sekali ya, mengalami degradasi atau mengalami bukan degradasi ya, mengalami satu bentuk kekurangan makan gizi ya, minuman yang akut begitu. Nah, itu jangan dipaksakan, apalagi dengan kondisi lagi tidak sehat. Jadi empat ini menjadi syarat wajib puasa. Islam, dewasa, akalnya sehat, tidak sedang gila, dan dia mampu untuk menjalankan puasa. Nah, lalu kalau syaratnya sah puasa tadi itu, dia harus dalam posisi yang suci. Perempuan tidak boleh nih haid puasa, nifas puasa. Ya, dia sudah bisa mumayyiz, sudah bisa membedakan tadi itu balik ya antara yang apa namanya yang sudah dewasa ya dan kemudian pada waktu puasa. Nanti hati-hati misalnya di akhir puasa nanti bulan Mei ya. Apakah tanggal 13 atau tanggal 14 Idul Fitrinya tinggal mengikutin. Kalau saya ditanya, lalu kita ngikutin yang mana, Pak? Ikutin aja pemerintah, beres gitu. Nah, nanti kalau salah biar urusan pemerintah kan di situ ya. Kira-kira kalau mau jawab gampangnya gitu. Nah, disinilah kenapa menjadi penting teman-teman. Rukun puasa itu kan dua saja, niat sama imsak tadi. An kulli syai'in yu'tabaru an muftirat yang membatalkan dari puasa. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini saya izin agak cepat ya, Mas Ali dan teman-teman, karena mengantisipasi transisi Zoom saya. Kalau nanti ternyata hanya 40 menit, ya makanya saya agak cepat dan ini kuliahnya perdana setelah UTS, ya nggak harus lama-lama juga enggak apa-apa. Kalau boleh saya tanya, ada teman-teman yang unlimited Zoom ya, Mas Ali? Nggak ada ya? Saya sedang ya. Nggak ada. Iya, semuanya 40 ya, yang free ya. Iya, saya enggak tahu itu tiba-tiba kemarin pas saya coba kok yang paket pengajaran itu habis itu dan belum kita belikan yang premium. Oke, gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini saya juga tadi baru lihat namanya kok pakai yang Arab, apakah nanti ada kalau nanti waktunya ternyata habis ya sudah otomatis berarti itu tandanya kuliahnya udah ditutup gitu ya Mas Ali dan teman-teman ya. Ya, tanya berarti sudah waktunya buka gitu. Ya. Pak, untuk absen belum dipublish, Pak. Oh iya nanti ya sebentar lagi insya Allah. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Ya nggak batal. Nanti monggo didiskusikan itu. Melakukan ya tadakhul suami istri. Jadi kalau tidak suami istri, oh double zina dan lebih lagi kemudian itu apa? Dalam keadaan berpuasa. Nah, maka hati-hati di dalam puasa ini juga kalau bisa dihindari hal-hal yang bersifat maksiat begitu ya. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah,
Lalu apa yang menjadi penting? Muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, keluar darah haid, nifas itu jelas. Ya, termasuk hilang akal. Orang gila itu dia nggak wajib puasa. Dia otomatis batal puasanya. Murtad apalagi ya. Maka hal-hal ini yang kemudian membatalkan puasa termasuk apa? Berkata yang dusta itu apakah secara hukum syar'i batal enggak? Enggak. Puasanya tetap. Tetapi secara hukum syariah ya apa namanya secara etika puasa dia sudah mengalami apa yang disebut dengan kurangnya kefadilahan dari berpuasa ya termasuk namimah menipu ya mengadu domba ghibah gitu. Ya, dan kita kan suka kalau ngerasain yang lain ya dan itu bawaan kita siapapun harus mengakui bahwa ngerasani itu bagian apalagi teman-teman mungkin ya yang di fakultas hukum senangnya ngerasain orang ya termasuk saya berarti ya ngerasain organisasi ataupun kemudian struktur-struktur tertentu di dalam keorganisasian ya itu loh misalnya ya kan struktur apalah yang dirasain ya ketuanya begini itu kan sering itu bendahara sekretaris itu termasuk bagian dari cara ya menghindari dari ngerasain yang pribadi maka yang diskusikan adalah struktur keorganisasian supaya itu menjadi bagian cara kita khilaf supaya tidak masuk di dalam namimah membahas tentang struktur ya yang kita bahas adalah kemajuan organisasi. Oke, itu beberapa hal ya seputar hal-hal yang kemudian membatalkan puasa dan yang kemudian eh, bisa kita lakukan di antara lainnya adalah sunnahnya. Sunnahnya kalau mau dicatat atau ditekankan nanti silahkan kita diskusikan. Sahur itu sunnah, tapi dia bagus. Tasaharu fa'inna fis sahur barokah. Ya, jadi upayakan jangan meninggalkan sahur karena banyak keberkahan di dalam situasi ketika kita sahur. Lalu apa? Menyegerakan berbuka. Memang disiplinnya orang Islam ini yang nomor satu adalah saat berbuka. Nggak mau telat sedikit pun, ya kan? Lalu mengakhiri makan ya sahur itu ya kalau bisa dengan hal-hal yang menyehatkan gitu ya. Termasuk adalah ketika Ramadan kita disunahkan untuk tarawih, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid termasuk memberikan amal kebaikan lebih saat kita berbuka atau berpuasa. Nah, itu beberapa hal ya terhadap hal-hal yang bersifat puasa. Lalu rukunnya tadi sudah, yang membatalkan sudah, ya termasuk apa? Melihatnya hilal di bulan nanti akhir Syawal, akhir bulan Ramadan itu juga yang membatalkan puasa. Memasukkan ke dalam perut lewat lubang anggota tubuh. Nanti teman-teman silakan kalau mendiskusikan vaksin batal enggak? Enggak. Bekam enggak. Tetes mata enggak. Jadi dia memasukkan. Nah, nanti kalau ada yang usil-usil tanya silakan. Nah itu rokok Ustaz. Ya karepmu. Ya nanti kita diskusikan. Orang yang tidak boleh berpuasa, orang yang sakit, ya lalu tidak kuat tadi ya saya sebutkan, orang yang perjalanan jauh, berapa itu masafahnya? 80 km lah yang paling aman ya. Sini Magelang, sini Kudus itu sudah masuk ya. Atau sini ke Batang sana ya. PP apalagi orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa, maka ia boleh juga berbuka dan apa membayar fidyah ya, membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ya bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau sama dengan makanan yang mengenyangkan fakir miskin. Yang itu dicari. Orang yang hamil dan menyusui. Ya, kalau dia takut membuat mandorot terhadap diri dan anaknya itu maka boleh untuk tidak berpuasa. Lalu yang perlu sekali kemudian kita hindarkan di dalam puasa tadi selain kemudian memfitnah, menggunjing, juga berbuat yang maksiat, memandang yang penuh syahwat, bahkan termasuk bercerita yang bohong. Ya, itu beberapa hal teman-teman sekalian ketika kita membahas menyoal tentang puasa ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan karena ini sedang aktual. Hari ini kita berpuasa sudah seminggu ya insya Allah hari ini dan mudah-mudahan tetap sehat.
Saya belum melihat sih tulisan di sini. Maaf, waktu Anda tinggal 10 menit itu nggak ada. Mudah-mudahan nanti aman. Silakan Mas Ali dan teman-teman. Saya cek dulu yang di screen kelihatan. Ini yang lainnya pada iktikaf di masjid atau gimana ini? Hanya Mas Irfan, Mas Ali ya. Atau Zoom-nya juga lagi puasa kuotanya. Mas Rajendra, sahabat. Ya, mulai banyak muncul Mbak Ira Fazira. Mbak Ira Fazira. Oke. Silahkan. Sebelum saya lanjutkan lagi nanti. Mas Gilang sudah sarapan? Enggak ya. Puasa ya. Mbak Ira mungkin puasa ya. Mbak Ira mungkin sarapan tadi. Ya, kayaknya sumringah gitu ya, tetap fit gitu. Jadi kalau puasa memang tunjukkan lemes itu ya, lemes sehingga nggak dicurigai. Jangan ini tadi udah sahur tapi lalu pagi sarapan lagi gitu. Ya, jadi kalau ditanya sama yang lain, kok kamu puasa kalau saya memang puasa itu ya lemes. Kalau nggak lemes namanya nggak puasa. Gitu. Apalagi pagi-pagi ya. Kalau saya kelemahannya itu biasanya di pagi hari sekali, sama nanti di jelang zuhur sama jelang asar. Kalau setelah asar itu nggak terlalu berat lagi. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, misalnya Mas Gilang, itu Pak kalau di bulan Ramadan pacaran gimana? Ya, tahu sendiri kan jawabannya. Nggak ada pacaran, ya. Adanya adalah ta'aruf. Ta'aruf kelamaan ya. Ta'aruf kok 5 tahun ini bukan ta'aruf. Kuliah sambil nyelam. Ya. Jadi hal-hal yang kemudian bersifat kemarin ada yang nanya begini, Ustaz kalau itu apa namanya berbuka sama istrinya ya hati-hati gitu. Karena kalau tidak sampai bukannya dia itu tuntas waktu maghribnya, maka dia malah kena kafarat itu. Karena bisa jadi masih berpuasa. Sekalipun tidak punya apa-apa, kalau bisa bukannya jangan berbuka sama istrinya, tapi berbukalah dengan air keran, misalnya sekedar untuk membatalin itu lebih baik. Ya, dan saya nggak terlalu yakin sih teman-teman atau kemudian masyarakat di Indonesia semiskin itu. Tinggal berangkat ke masjid aja kan banyak itu di situ. Ada kotak masjid, ada sandal, nggak maksudnya ya ada takjilan, ada kurma, ya ada kolak dan lain sebagainya gitulah. Wong kita tinggal keluar aja kadang di pinggiran trotoar itu banyak kan jajanan yang dijejer-jejer dibeli ya. Kalau mau ya Mas Akbar dan lainnya di Simpang 5 itu takjil sore itu banyak itu yang gratis, yang free. Kalau enggak di Masjid Agung atau lalu di Masjid Kampus banyak takjil ya. Apalagi kalau di Timur Tengah itu susu, kurma itu udah di mana-mana free. Ya, gitu. Oke ya, kayaknya ini masih aman. Karena masih aman, saya tambahkan materinya ya di slide. Nanti silakan sampaikan. Kita masuk ke fadilahnya ya, ke fadilah dari ya. Jadi yang utama tadi kita sudah sebutkan la'allakum tattaqun. Kita bisa melihat di sini orang-orang yang beriman yang hanya dipanggil untuk berpuasa. Sebagaimana puasa itu sudah dijalankan, maka ada puasa Daud. Puasa Daud itu berarti sudah dijalankan di era zaman Nabi Daud, yang itu menjadi sunnahnya kita. Termasuk Mas Gilang, Mas Ali Akbar, sudah khitan kan? Oke, kita yakini sudah lah ya. Walaupun pembuktiannya kita belum tahu ya. Khitan sunat itu tidak dari masa Rasulullah, tapi dari kemudian sunnah yang diajarkan atau kewajiban yang diajarkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Ka'bah itu kan yang masyhur di eranya para nabi-nabi terdahulu. Nah,
endingnya tadi adalah tattaqun, itu kepribadian yang senantiasa melihat Allah, ya, menjalankan perintah Allah, menghindari perintahnya. Itu udah, kalau itu dijalankan selesai. Nah, permasalahannya adalah berapa banyak perintah Allah dan apa saja yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang. Jangan-jangan seringkali kita mengharamkan sesuatu yang halal. Nanti di bahasan misalnya fikih muamalah, jangan-jangan kita ini mengharamkan kepiting, padahal kepiting itu boleh. Ya. Jangan-jangan kita mengharamkan vaksin misalnya, karena ada peluang di apa gitu. Ternyata enggak juga, memang vaksin tidak dibolehkan. Oh ya, sudah ada ini ya, running out time ya. Tinggal 10 menit lagi. Enggak apa-apa, cukup kayaknya. Saya nambahin 2 menit, nanti lainnya tanya jawab. Nah, lalu ketakwaan ini ya di sini nih, sabar, sungguh-sungguh, memiliki jiwa yang pemaaf. Sama teman yang kita sudah kerja keras di organisasi mahasiswa misalnya, masih dipaidu, di salah-salahin, jengkel nggak jengkel, tapi disitulah memang tantangannya kita. Ya, tepat dengan janji, amanah, ya, memiliki empati dengan orang-orang yang duafa. Ini tidak mudah. Secara teoritik kayaknya ringan, tapi prakteknya tidak mudah. Prakteknya tidak mudah. Nah, termasuk adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ini orang-orang yang berpuasa termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Maka nggak usah terlalu khawatir dalam hidup ini. Selama kemudian kita ada di dalam koridor yang baik. Nah, termasuk puasa itu ada yang halal, kita haramkan. Istri itu halal, tapi kita haramkan karena puasa. Kita punya duit bisa beli makanan ini dan itu, tapi kemudian kita haramkan karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, disinilah kenapa kemudian puasa itu menjadi satu bentuk amalan yang luar biasa, membentuk kedisiplinan kita. Kita juga tidak boleh beberapa menit misalnya azan Allahu Akbar. Ya, Mas Ali misalnya masih seruput kopinya, itu udah tidak boleh lagi. Batasannya adalah azan. Kalau imsak mah masih bisa. Ya. Termasuk ketika belum azan maghrib, ya jangan makan dulu gitu. Di kedisiplinannya luar biasa, ahsanu amalan, ya, karena ini amal-amal yang sangat bagus dengan puasa. Nah, termasuk sumu tasihu. Kalau kita mau puasa, maka kita lebih sehat. Saya alhamdulillah seminggu ini perut saya merasa lebih nyaman dari sebelumnya yang sering mengalami apa ya, ya rasa nyeri gitu karena ada beberapa hal. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini, yu'tillah hadzal sawab liman fatara sa'iman ala sadaqatin, ya. Panjang ini, saya lihatkan aja langsung di terjemahannya. Allah memberi pahala orang yang menyediakan makanan untuk berbuka, seteguk susu, kurma, dan minuman lain. Dan siapa yang beri makan orang yang puasa akan memberi minuman nantinya, ya Allah, telaganya yang luar biasa. Jadi, upayakan di bulan suci ini, ya teman-teman, misalnya uang sakunya berapa, disisihkan, titipin di masjid, titipin ke panitia-panitia untuk yang mereka bisa berbagi kebaikan di bulan suci ini. Mudah-mudahan itu menjadi amalan juga tambahan saat kita sedang berpuasa. Ya, oke. Jadi ini yang menjadi penting ya dalam kaitannya ketika kita berpuasa, termasuk kita paham bahwa memang minggu pertama itu agak berat karena itu hari yang proses ya detoksifikasi. Termasuk kaitannya adalah mumpung di bulan Ramadan ini banyakin betul untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah lagi dekat-dekatnya kita karena kita sedang lebih dekat kepada Allah. Da'watul shaim, da'watul musafir, da'watul mazlum. Ini 3 orang ini yang makbul. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kalau dizalimi yang lain, hati-hati. Doanya dia itu sangat makbul. Nah, itu yang perlu kemudian diperhatikan. Maka kalau teman-teman lagi disakitin yang lain, udah jangan dibalas. Lalu dipakai apa? Dipakai untuk membangun ya kebaikan-kebaikan yang kembali pada diri sendiri. Ya Rob, saya sebegininya dibully terus sama teman-teman. Jadikan saya pribadi yang kemudian berilmu. Jadikan saya pribadi yang kemudian lebih tangguh. Jadikan nanti saya menjadi suami yang baik. Saya menjadi orang-orang yang lebih mulia dengan kebaikan-kebaikan karena
Senyatanya saya tidak seperti itu, tapi saya difitnah yang seperti ini. Itu. Ya, ini memang tidak mudah, apalagi orang yang sedang sakit hati. Mazlum itu terzolim itu sakit luar biasa. Seringkali begitu. Harusnya sering, ya sering. Ya enggak apa-apa, hidup kan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mumpung ini awal Ramadan, ya kalau bisa diperbanyak juga baca Qur'annya. Ya. Kenapa? Karena dia disinilah bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu memperbanyak tadarus Al-Qur'an langsung dengan malaikat Jibril. Oh, keren kan? Apalagi kita kayak sudah merasa khatam, tidak mau tadarus lagi. Itu menjadi salah kaprah. Rasulullah sebegitunya luar biasa maksum, setiap di bulan Ramadan itu tadarus langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wah, luar biasa. Ya, baik. Masih ada di sini tertulis 4 menit ya, 3,5 menit. Silahkan kalau kita mau mendiskusikan satu dua penanya atau sharing. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Mas Ali, mangga. Pak. Misal kita tidur siang hari gitu Pak. Terus kita tuh mimpi basah gitu Pak. Terus itu puasanya gimana Pak? Batal nggak Pak? Mimpi basah ya, bukan basahnya disengaja ya. Iya Pak. Iya, soalnya khurujul mani, keluarnya air mani itu kan sebabnya banyak. Kalau ikhtilam tidak ada masalah karena dia khuruj bisa babin naum. Tapi kalau khurujul mani ya bisa babil istimna biliat atau dengan apa dipeperin tembok atau apa itu batal ya. Karena Mas Gilang misalnya pepetin buantal ya. Itu karena dipaksa keluar istimna namanya atau in English is masturbation ya masturbasi ya itu batal puasanya. Ada mazhab tertentu tapi saya nggak usah sebutkan itu yang masih menganggap tidak batal tapi kita lebih memilih batal saja. Masa puasa kok memuaskan diri ya wong suami istri aja melakukan itu kena denda kan apalagi kemudian nggak ada istrinya. Nah yang perempuan gimana Pak? Ya, ya itu dikesotin dengan tiang atau apa itu parah kan. Tunggu beduk maghrib, tunggu beduk maghrib lah gitu. Nah kemarin ada yang nanya lagi itu bahkan, lah itu kalau istilam ternyata lagi sama artis, wah mimpi basah dilanjutkan lagi Pak supaya dia mimpi basah lagi. Boh sekarepmu ngakalin malaikat. Ya prinsipnya mah mani tadi kalau dikeluarkan dengan dipaksa maka dia batal, tapi sama kayak muntah ya. Kalau tidak disengaja dia tidak membatalkan puasa. Gitu. Ya. Ada yang lain? Ya. Pokoknya kepaksanya itu nunggu beduk maghrib dah. Ya, biar nggak batal gitu. Eman. Oke, ada yang lain? Ya, masih ada 2 menit. Kalau misalnya apa namanya tidak sahur, ya sah puasanya, nggak ada masalah. Sahur itu sunnah. Sahur itu sunnah. Kalau misalnya pekerjaannya keras, seperti bapaknya misalnya supir bis antar kota, boleh tidak berpuasa. Dan kalau sampai meninggal dunia, tidak sempat untuk membayar kafaratnya, ya tidak apa-apa. Termasuk yang sakit menahun, kakek nenek kita yang sudah tidak lagi berpuasa, itu tidak harus berpuasa gitu. Nah, kalau dia bisa membayar kafarat, dibayar. Tapi kalau dia maaf tidak mampu, dia nggak ada kewajiban, uang tidak mampu. Gitu. Nah, itulah kemudahan-kemudahan di dalam kerangka ketika sedang berpuasa. Yang paling enak tentu adalah ketika lalu kita sedang musafir begitu ya, itu boleh memilih. Kalau Pak kita musafir lalu tetap berpuasa boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tidak berpuasa, ya in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu boleh dan sebaiknya tidak usah dipaksakan ketika kita musafir itu tetap berpuasa. Kenapa? Karena as-safar qit'atun minal azab. Puasa itu sendiri itu berat.
as-safar itu separuh dari azab atau berat. Maka lebih baik jangan digabungkan. Mendingan lalu berbuka dan kemudian nanti mengganti di akhir hari yang lain gitu ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Insya Allah nanti kita sambung dengan puasa sunnah ya, dengan di video. Kalau nanti memungkinkan lagi kita tambahkan materi-materinya. Dan selamat berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah. Teman-teman dengan begitu lebih mudah dalam menangkap ilmu ya, Mas Yoga ya, dan teman-teman sekalian.